Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG PAI BED 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rizal, SPDI, guru PAI di SMP Tehruma Kabupaten Rejang Lebong. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BED 2 tahun 2024 LPTKIN Curug Bengkulu tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 dengan mengambil tema riba dan tabayun. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang Ustaz akan absen dulu tidak dulu ya. Salwa ada? Eza ada? Fahira? Naura? Ada? Ada. Siapa yang kira-kira dapat masalah ini? Zahra. Mana Zahra? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan Zahra, mudah-mudahan bisa kembali masuk seperti biasa ya. Jadi bisa bergabung dengan kita kembali ya. Baiklah sekalian, alhamdulillah pada hari ini bertemu kembali dengan Ustaz Rizal dalam pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya sekalian, Ustaz, untuk lebih nyamannya hari ini Ustaz akan mengecek kelas kita ya. Kalau dari isinya sudah bagus, tapi Ustaz cek dulu pakaiannya dirapikan dulu kan. Rapi jilbabnya, rambutnya nampak. Nah, rambut ini rambut termasuk aurat ya untuk seorang perempuan yang muslimah ya. Sampahnya lihat kiri kanan bersih. Nah ya, bersih. Baik, untuk lebih lengkapnya hari ini sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Taala dan juga pelajaran PAI hari ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Baik sekalian, selanjutnya untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, banyak kita bernyanyi terlebih dahulu dengan lagu Pagi Menteri ya. Wa
Adapun tujuan pelajaran pada hari ini bisa dilihat di layar ya. Pertama, surat ini dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari riba dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Baik sekalian, sebelumnya ini coba kalian perhatikan gambar di layar. Silakan, saya kasih 2 menit. Kira-kira gambar ini mencerminkan apa, seperti apa, dan seterusnya. Nah, silakan. Siapa duluan? Apa setuju? Silakan, Salwa. Menurut Salwa apa ini? Yang di gambar ini? Mengunci. Ya. Jadi ini adalah tentang riba. Baiklah sekalian, selanjutnya sekarang materi kita, riba ini dalam kamus bahasa Indonesia, riba artinya menggunjing atau membicarakan keburukan aib orang lain. Nah, jadi Anda sekalian, kalau kita membicarakan keburukan kawan yang kawannya ini tidak senang, itu termasuk riba. Berbeda dengan kita memuji ya, memuji misalnya, oh si A itu bagus nian ya. Nah, tapi dia kalau dia dengar kawan yang dipuji tadi dia senang. Jadi riba ini tidak membicarakan keburukan orang lain. Nah, menurut istilah, riba adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Jadi, misalnya si A membolehkan si A nanti mencalur, dia ngomong sama temannya lain, atau si A tadi berbuat apa gitu kan, berbuat buruk, berbuat apa, atau dia mencela orang lain, itulah untuk riba. Selanjutnya sekalian, ini dalilnya ya. Karena kita seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya terus Al-Qur'an, ini dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitatan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi sekalian, ini terdapat di surah Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Jadi prasangka itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menjauhi prasangka. Jadi ketika kawan kita berbuat buruk, kita tabayun dulu. Misalnya nengok kawan tadi berbuat maksiat dengan siapa ya, atau maling, atau mencuri, kita perlu cross check dulu. Ini kita aturan kita Allah Subhanahu wa taala. Jauhlah banyak prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa dan janganlah mencari-cari kesalahan lain, dan janganlah di antara kamu mengunci sebagian lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi sekalian, surah Al-Hujurat ini memberikan peringatan yang sangat keras ya, selaku seorang muslim ya, bahwasanya Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk guru kita ya, atau orang tua kita. Walaupun depan mata kita sudah buruk, tapi jangan diceritakan kepada orang lain. Termasuk maksiatnya, ketika kita melakukan maksiat sendirian, maka jangan diceritakan kepada orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita. Makanya jangan menceritakan keburukan-keburukan. Termasuklah prasangka. Prasangka ini sangat gampang ya, tapi dosanya luar biasa. Pertama, bahwasanya dosa prasangka buruk ini akan menggugurkan pahala-pahala yang kita dapat, seperti pahala kita ngaji, sholat, doa, sedekah semuanya. Ketika kita sering menghibah, ngomongin orang, maka pahalanya diberikan kepada orang yang kita hibah. Selanjutnya sekalian, ada pun penyebabnya ya. Penyebab hibah banyak. Pertama, pelampiasan emosi atau marah. Gara-gara kita tidak senang kepada ustaz ini, ustaz itu, atau tidak senang kepada kawan ini, kawan itu, karena kita melampiaskan emosi kita kepada temannya, padahal bukan tempatnya itu ya. Kemudian merasa iri atau dengki karena melihat keberuntungan orang lain. Nah, contohnya ketika kawan kita, misalnya kawan kita beli mobil Euro, jangan iri.
Karena itulah rezekinya. Rezeki kita masing-masing. Jangan kalau emaknya karena itu ya. Itu rezekinya ya. Kemudian perasaan dendam. Nah, di sini sahabat sekalian, kita tidak boleh dendam. Bahkan Rasulullah itu kita cuma 3 hari saja harus memaafkan kawannya. Misalnya si A ini bermusuhan, 3 hari itu maksimal, 4 harinya harus bermaaf. Kemudian penyebabnya lain bisa dibaca di sini ya. Suka mengembangkan diri, banyak waktu luang terbuang perbuatan tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain. Jadi sekalian, kalau lagi ngumpul-ngumpul sama kawan, jangan suka memuji. Cobalah mengobrol yang baik-baik saja, termasuklah di media sosial, Facebook, Instagram, ya, dan seterusnya itu ya, bentuk-bentuk media sosial. Ketika kita menggunakan itu, gunakanlah kata-kata yang baik dan suka memuji orang ya. Kemudian dampak negatif. Ya, dampak negatif ketika kita suka menggibah. Yang pertama, merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Yang ketiga, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebaikan. Jadi sekalian, ini dampaknya luar biasa ya. Ketika kita suka membicarakan keburukan teman, kawan, dan apapun itu ya, guru kita, orang tua kita, jangan sampai kita menceritakan keburukan. Kalau bisa, benarnya apa? Bertahan dulu kan. Jadi dikorcek dulu, atau tabayun. Kemudian dampaknya menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. Jadi ketika sudah mengecap akhirnya, gara-gara kita sering prasangka, kita mengecap si A ini padahal dia baru melakukan 1 kali kesalahan, sehingga dia mengecap seumur hidup si A ini buruknya. Padahal manusia itu imannya bisa naik, bisa turun. Hari ini dia baiknya, bisa solehnya, tapi tahun depan tahu kita. Karena manusia ini tidak ada yang bisa menjamin ya. Selanjutnya sekalian, ini trik ya. Trik kita biar terjauh dari ghibah. Yang pertama, memahami dan menyadari dampak negatif ghibah. Jadi dampak negatifnya sekalian sudah jelaskan tadi. Yang jelas-jelasnya adalah di akhirat nanti ya sekalian. Ketika kita dulunya suka memuji, suka mengumpat, suka bersangka, maka pahala kebaikan kita itu akan habis. Karena di hadis Rasulullah itu katakan, satu nanti dari kiamat orang yang soleh, rajin ibadah, umroh, haji, ngaji tidak putus, duha juga tiap hari, tapi di hadapan Allah ternyata pahalanya habis. Gara-gara satu kegiatan ini, perbuatan dosa ada ghibah. Makanya sekalian, 1 kali kita ghibah, maka pahala kita akan diambil orang yang kita ghibahi. Misalnya orang mau ghibah Ustaz, misal ya. Nah, pahala orang ngaji yang ghibah itu ambil otomatis. Jadi transfer. Sebenarnya bersyukur orang dighibahi. Seharusnya senang, bukan marah, karena dia mendapatkan pahala yang baru. Itu ya sekalian. Kemudian cara menghindari ghibah, bergaul dengan orang yang soleh. Dicari ya teman-teman yang soleh, yang galak sholat, galak duha, ya. Jangan cari teman yang galak muncing, dikit-dikit, sebelumnya ini memang benarnya ini. Jadi maksud saya banyaklah gitu, bunyinya tadi, orang itu di situ tuh, jadi bunyinya panjang, habis bunyinya ya. Pada itu jangan sadar pahala kita sudah ditransfer kepada orang yang kita kunjungi. Kemudian yang jelas cara menghindarinya adalah menjaga lidah ya. Karena lidah kita tidak betulan, tapi sakitnya luar biasa dengan kata-kata yang kita ucapkan. Maka sebelum ngomong, sebelum bicara, pilih-pilihlah kata-kata yang baik. Biar orang sakit. Karena teman-temannya berbeda-beda. Si A ini dia ngomong dikit, meracun. Ada juga. Ada yang cuma ngomong keras, tidak juga meracun juga. Ada yang ngomong halus, meracun juga. Nah, jadi maksudnya perlakukanlah, cari-carilah kata-kata yang baik, yang halus untuk disampaikan kepada teman kita. Jadi itu sekalian, ini trik-triknya bisa kita lihat di layar. Yang terakhir, yang ke berapa nih? 2, 4, 5, yang kelima yang memanfaatkan waktu
jaga kegiatan-kegiatan positif dan yang membuat apa yang kegiatan apa ya. Ya nanti dia terhindar dari IPA. Yang terakhir, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Nah, ini betul penting ya. Jangan sampai kita melihat kawan kita salah hari ini, jangan sampai kita mengecap dari kepala kita orang tua buruknya. Ya, karena sudah banyak kejadian di SMP suatu anak itu luar biasa nakalnya misalnya, luar biasa aktifnya, tapi tiba-tiba dia jadi orang. Makanya kita tidak boleh menghina, tidak boleh mengecilkan atau mengkerdilkan orang-orang kita, teman-teman kita yang sekarang mungkin segi belajarnya belum terlalu bagus, segi akademiknya belum bagus, segi ngajinya juga mungkin belum terlalu bagus. Jadi ya, karena manusia ini berproses, satu saat nanti dan juga akan berputar ya, berputar. Saat ini kita baik-baik saja, tahun depan belum tentu kita baik-baik saja. Saat ini kita kaya, belum tentu tahun depan kita kaya dan seterusnya. Mungkin hari ini orang tua kita duitnya banyak, mobilnya elok gitu kan. Tapi di zaman kalian nanti belum tentu. Makanya nggak boleh kita menghinakan orang, merendahkan orang, atau suka menghibahkan orang. Ya. Selanjutnya sekalian, pada bidang hibah ya, kritik, review produk. Nah, untuk bisa lihat sini, hibah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Itu hibah. Ya. Keburukan apapun ya. Kedua, kritik membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Nah, ini kritik ya. Jadi misalnya si A melakukan kesalahan, kita kritik, itu bukan ghibah, boleh. Nah, misalnya si Aulia nanti jadi kejaksaan, jadi polisi misal, itu boleh membuka aib. Itu khusus polisi dan memang yang berhak untuk itu ya. Pasti harus menggali. Kau tinggal apa? Kemana? Jam berapa? Nah, itu kan aib sebenarnya. Itu boleh tertentu ya. Kecuali seperti kita itu tak boleh menggali-gali, mencongkel-congkel kesalahan orang ya. Kemudian review produk menjelaskan tentang kualitas suatu produk sesuai dengan fakta yang dialami, apa adanya setelah memakainya. Jadi itu ada sekalian perbedaan ghibah, kritik, kita harus membedakan ya. Membedakan ghibah dan kritik dan seterusnya. Kemudian tabayun. Nah, tabayun ini kita cross check. Misalnya si A melakukan kesalahan apa, berbuat dosa apa, kita panggil. Misalnya atau nanti orang guru misalnya, atau saja dari orang tua dipanggil dulu, dipanggil cari cerita yang benar, baru nanti kita selesaikan. Jangan nanti baru nengok selintas, tiba-tiba ceritanya sudah kemana-mana. Itu boleh ya. Itu perlu tabayun. Sikap seorang muslim perlu tabayun, mengecek ulang kebenaran apa yang terjadi. Kalau memang terjadi kesalahan yang kita lakukan misalnya, dan juga tidak boleh kita ceritakan. Kan di BK itu sudah bersumpah ya, boleh menceritakan kepada ini. Termasuk kita. Kalau sudah berjanji kepada kawan, Allah tidak akan menceritakan. Karena Allah sudah menutup. Karena manusia ini berpotensi melakukan perbuatan dosa. Karena selama manusia ya, kecuali Rasul. Oke, sekalian, alhamdulillah selesai materi kita. Bahwasanya hari ini materi tentang ghibah dan tabayun. Yang pertama, pesan-pesan jauh dari ghibah, biasakan tabayun atau mengecek kembali kebenaran apa yang sedang terjadi. Ya. Baiklah sekalian, setelah ini Ustaz akan membagi kelompok, ya, membuat kata-kata yang bijak ya, atau slogan. Nanti berkelompok, kejadian berkelompok, pakai HP masing-masing, bisa cari di Google ataupun di mana nanti. Ustaz kasih waktu lebih kurang 20 menit ya, 20 menit. Ustaz bagi dua kelompok boleh ya? Oke. Dua kelompok ya, ini satu kelompok, yang ini satu kelompok. Oke. Silakan kelompoknya. Silakan berdiskusi nanti. Berdiskusi, ambil HP-nya. Mejanya di satu dulu. Di bisa di WhatsApp. Di AI. Jangan sama tapi teng-tengan. Kalau sama galung.
Nanti kita perwakilan masih satu ini Pak ya. Nanti lupa ya. Tapi dibacakan gagal. Ya, waktu misalnya kalau satu lagi ini ada satu. Atau di sini aja bisa. Oke sudah. 20 menit ya, 20 menit silakan cari dulu slogannya tentang terkait materi ya, tentang ghibah dan tabayun. Satu orang ya. Jangan sambung ya. Tentang ghibah dan tabayun. Nanti kan dibacakan satu. Usahakan jangan sama. Slogan cara mencari ghibah. Baiklah sekalian, karena waktunya sudah habis, kita akan mulai presentasi perwakilan kelompoknya ya. Nanti silakan ditunjuk 3 orang satu kelompoknya membacakan hasil diskusinya ya, terkait tugas membuat slogan tentang ghibah dan tabayun ya. Silakan sekalian, saya kasih 5 menit ya, satu kelompok untuk presentasi di masing-masing kelompoknya. Silakan tunjuk 3 orang. Kelompok sebelah kanan Ustaz dulu, 6 orang. Silakan, siapa tunjuk 3 orang? Oke, silakan. Tunjuk ya. Suaranya keras ya. Oke ya, gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas dari Farizal untuk mencari kata-kata motivasi dengan materi ghibah. Kata-kata yang pertama yaitu apa yang tidak Anda lihat dengan mata Anda jangan saksikan dengan mulut Anda. Yang kedua, jangan menjadi bagian dari ghibah karena itu hanya akan merusak reputasimu. Yang ketiga, jangan biarkan ghibah menguasai pikiran dan perasaanmu. Ya, nanti. Nomor 3, fokus pada kebaikanmu sendiri bukan pada keburukan orang lain. Yang keempat, jangan biarkan ghibah menguasai pikiran dan perasaanmu. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, asik, good job, asik. Baik sekalian, kita lanjutkan untuk memastikan materi hari ini tercapai sesuai dengan PP kita. Ustaz meminta antum untuk mengerjakan soal ya. Soal nanti bisa dilihat di grup. Silakan buka grupnya. Diklik. Ya, belum diklik. Yang Ustaz bagikan link ini ya. Coba klik ya. Diklik. Sudah? Nanti jawab pertanyaannya ya. Sudah belum? Kita sebentar ya isinya. Kasih
Kasih nama dulu ya, nama kalian. Yang nama orang tuanya nggak usah. Nah, ya nama ini boleh. Apa ini namanya? Nama kalian lah. Nanti hasilnya boleh di screenshot ya, Pak Ustaz. Nama pendek aja. Berapa kodenya tadi, Cak? 21994 ke 1. Meja 4139. Bisa. Nah, Fitma. Bisa, Tak? Nanti nilai tertinggi dia muncul. Soalnya. Berapa bisa? Nah, lu, dia soalnya beri. Gimana kerjanya? Wih, Naura, juara 1. Ini apa? Ini apa? Baiklah sekalian, alhamdulillah sudah selesai ya untuk refleksi sama asesmen kita. Nilainya bisa dilihat di HP dan di layar. Alhamdulillah rata-rata semua jawabannya benar. Baik, untuk mengakhiri, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, usahakan menyimpulkan terkait materi kita hari ini ya. Pertama, riba itu adalah perbuatan yang buruk dan menjijikan yang dilarang dalam agama Islam. Yang kedua, bahwasanya riba ini sangat keras dilarang oleh Allah, dijelaskan dalam Al-Quran Al-Hujurat tadi ya, di surah Al-Hujurat, karena perbuatan riba akan mengurangi kebaikan yang kita lakukan selama di dunia ini ya. Jangan sampai nanti ketika di hadapan Allah bahwasanya pahala kita habis di hadapan Allah, padahal kita ahli ibadah, ahli sedekah, bahkan sudah umroh dan haji berkali-kali, ternyata di hadapan Allah pahala kita zol atau habis gara-gara riba. Kemudian sikap kita selaku muslim ketika melihat suatu kesalahan kawan, teman, orang tua, guru, yang perlu kita lakukan apa? Tabayun atau cross check ulang ya, apa yang sedang terjadi. Kalau memang benar itu, maka kita segera perbaikinya ya. Kalau ada salahnya, kita nasihati lagi teman kita, kalau ada salahnya. Terakhir, bahwasanya riba ini sangat berdampak buruk ya untuk perilakunya dan juga untuk masyarakat dan juga untuk teman-teman kita ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin dengan salah satu cara menjaga lisan kita, lidah kita, dan bergaullah sama orang-orang yang soleha ya, bergaul dengan orang-orang yang baik ya. Jadi biar nanti di keluarga kita, di masyarakat itu harmonis selalu ya. Mungkin itu ya dari Ustaz. Kesimpulannya, kita tarik lagi kesimpulan, riba perbuatan yang harus dihindari oleh setiap muslim. Kedua, sebagai gantinya perbanyak tabayun kepada saudara kita. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan minggu depan, yaitu tentang pelajaran tentang puasa ya. Demikianlah, perbanyak maaf, lebih kurang Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.